President of Indonesia? Ya kenapa tidak? Kalau rakyat menghendaki, ini demokrasi. Kalau rakyat menghendaki, kenapa tidak? Dicoba saja, rakyat menghendaki atau tidak. Di beberapa daerah sudah ada gubernur non-muslim juga ada. Bupati wali kota non-muslim juga ada. Kenapa tidak? Saya dulu wakil wali kota di Solo juga Katolik. Saya percaya pemuda Katolik adalah generasi emas yang berkarakter dan terus berkiprah memajukan bangsa dan memajukan negara. Teruslah melahirkan gagasan-gagasan besar dan melakukan karya-karya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saya berpesan kepada pemuda Katolik yang datang dari seluruh tanah air, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk selalu menjadi generasi yang selalu mengedepankan persatuan, perdamaian, dan toleransi. Jayalah selalu demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu, kalau kita mendengar. Mari bersama-sama kita terus mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk bangkitan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-67 kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Unpar yang telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah bangsa berupa pemikiran-pemikiran, berupa sumber daya manusia SDM dan karya-karya nyatanya bagi kemajuan Indonesia. Suharyo beserta para uskup yang bergabung dalam Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI.
Di dalam pertemuan, saya menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan Pancasila, dengan keragaman, perbedaan agama, suku, adat, tradisi yang terus harus kita rawat, kita jaga, persaudaraan kita, kerukunan kita, persatuan kita, dan yang terakhir beberapa hal yang berkaitan dengan isu-isu di daerah. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.